Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu tabaraka ta'ala, fa arhamu ma yakunu minal khalqi bil khalqi rahmatul ummi biwaladiha. Sayang yang tak ada taranya dari segenap makhluk adalah kasih sayang ibu kepada putranya. Tak ada bandingannya, melebihi daripada segala macam kasih makhluk kepada makhluk lainnya. Dialah kasih ibu kepada putranya. Ya, demi sang putra, sang ibu melakukan segalanya. Demi bayinya dia melakukan segalanya, menyusukannya malam hari, tak pernah jenuh, sabar ketika sakit. Maka ingatlah dan kenanglah bagaimana kasih sayang ibu kepada anak-anaknya tak akan dapat dikalahkan. Begitu dahsyatnya kecintaan ibu kepada anaknya. Fahiya rahmatun la yusawiha syai'un min rahmatin nas. Dialah kasih sayang yang tak akan pernah dapat ditandingi oleh kasih sayang manusia manapun kepada manusia lainnya. Bahkan bapak kepada anak pun lebih dahsyat kecintaan ibu kepada putranya, kepada putrinya, kepada bayinya yang dia lahirkan, yang dia kandung 9 bulan, yang setengah mati dia melahirkannya, kadang-kadang merenggut nyawa dalam melahirkannya. Karena itulah betapa besar kewajiban taat kepada ibu. Salah seseorang menggendong ibunya pergi haji, tawaf di Ka'bah, dia gendong ibunya, sebagaimana disebutkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Bertanyalah ketika itu putranya kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, apakah baktiku ini, aku pergi dari negeriku, ku gendong ibuku untuk pergi haji, tawaf dengan ku gendong dia, apakah baktiku ini kepada ibu dapat membalas segala macam kebaikannya kepadaku? Maka berkatalah sahabat tersebut, kalau saya takrib Ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas, kata dia, demi Allah, sesungguhnya erangan ibumu ketika melahirkan dirimu tak akan dapat kau balas dengan apapun kebaikan yang kau perbuat di muka bumi ini. Begitu dahsyatnya sang ibu ketika ingin mengeluarkan bayi, mengerang, menjerit, dan seterusnya. Maka inilah kasih sayang paling dalam antara makhluk dengan makhluk. Tak ada yang lebih dahsyat daripada itu. Ya. Tapi lihatlah, wallahu jalla wa ala arhamu biibadihi minha biwaladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang, lebih rahmat, lebih cinta kepada hamba-hambanya dari kecintaan sang ibu kepada putranya. Allah menjaga kita tatkala kita tidur, ya, daripada serangga-serangga, dari segala macam mara bahaya. Allah kuasa jika berkehendak memerintahkan serangga-serangga masuk ke telinga-telinga kita tatkala tidur. Allah kuasa. Ya, Allah menjaga kita ketika tidur, Allah menjaga kita ketika bangun, Allah menjaga kita di jalan, menjaga kita di mana-mana. Allah menjaga kita antar langit dan bumi. Ya. Bal law jama'ta rahmatir rahimin, kalaulah engkau mau mengumpulkan kasih sayang segenap makhluk, yang paling dahsyat kasih sayang mereka semuanya dikumpulkan menjadi satu, kullihim, seluruhnya digabungkan, falaisat bisyai'in inda rahmati arhamir rahimin. Tak ada secuil pun, sedikit pun dibandingkan dengan kasih sayang Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Tak pernah berhenti daripadanya rahmatnya setiap saat. Ya. Ar-rahmatu minallahi, tak pernah berhenti rahmat daripada Allah turun, bercucuran rahmatnya. Ya, turun daripada Allah rahmat, naik kepada Allah maksiat kita, naik kepada Allah kurang syukurnya kita kepadanya.
Tapi Allah berikan kepada kita tangguh, Allah berikan kepada kita ya kesempatan untuk perbaiki diri, berbekal dan seterusnya. Wa yanbaghi an yu'lama huna, adalah hal yang harus kita ketahui dalam hal ini. Anna ar-rahmatal mudhafata ila Allah naw'an. Rahmat yang disandarkan kepada Allah terbagi dua. Rahmatun 'ammatun, rahmat yang sifatnya umum. Ini yang pertama. Wahiyya allati qaranaha bil ilmi, itu rahmat yang senantiasa diiringi dengan sifat ilmu. Sifat rahmat yang diiringi dengan sifat ilmu Allah SWT. Dengan ilmunya Allah SWT menempatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Dimanapun ada ilmu Allah, di sana ada rahmatnya. Subhanallah. Maka rahmat Allah ini meliputi seluruh makhluk. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau begitu luas rahmatmu dan ilmumu. Maka rahmat yang diiringi dengan ilmu ini adalah rahmat yang umum. Ya, fa kullu syai'in wasalahu ilmuhu wa huwa wasilun li kulli syai'in. Fa inna rahmatahu wasalat ilaihi. Maka kemanapun ilmu Allah sampai, maka kesana pula lah rahmat akan tiba. Tak ada yang tak sampai padanya ilmu Allah. Semua makhluk yang dalam perut bumi pun sampai kepadanya ilmu Allah. Dalam tanah, di gelap malam yang gulita, ya, dalam padang pasir yang hitam pekat, di bawah batu-batu dalam tanah, sampai ke sana ilmu Allah, sampai pula ke sana rahmatnya. Tak ada yang namanya mati kelaparan semut-semut dalam tanah. Tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh makhluknya. Kemanapun makhluk berada Allah mengetahuinya. Dimanapun makhluk berada Allah mengetahuinya. Dan sampai pula lah ke sana rahmat Allah Jalla wa'ala. Ikan-ikan dalam kegelapan lautan yang dalam, subhanallah, yang tak berapa ratus meter dalamnya, berkilometer dalamnya, dalam lautan-lautan besar, samudra-samudra besar, subhanallah, ya, dalam kegelapan lautan yang dalam, dalam kegelapan malam yang pekat, ya, dalam kegelapan karang-karang di lautan, dalam kegelapan pasir-pasir di lautan, sampai kepada mereka ilmu Allah, sampai pula kepada mereka rahmat Allah. Subhanallah. Karena itulah kita melihat tak ada makhluk-makhluk yang demo minta kenaikan rahmat. Orang tiap tahun demo minta kenaikan apa? Gaji. Makhluk tak pernah demo minta kenaikan rahmat Allah, karena rahmatnya sampai kepada seluruh makhluknya. Allahu Jalla wa'ala. Lihatlah, bayi yang tak bisa apapun juga, bahkan ibu tak bisa berbuat apapun kepada bayinya dalam janin. Tak bisa. Segala macam bentuk rahmat makhluk tak sampai kepada bayi dalam janin. Subhanallah. Tapi rahmat Allah sampai ke sana. Ya. Bagaimana Allah SWT begitu sayangnya, rahmatnya kepada janin. Tak bisa dia makan dengan mulutnya, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala buatlah dari tali pusar sang ibu ke tali pusar, dari tali pusarnya nyambung, ya, ke bagian makanan sang ibu. Apapun yang dimakan ibu sampai kepadanya dari tali pusar tersebut. Tersitulah dia makan dari tali pusar. Subhanallah. Ya, berproses dari sperma menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi tulang-tulang, menjadi makhluk yang begitu indah seperti kita sekarang. Sejelek-jelek pun kita, sejelek-jelek apapun kita di masjid ini, begitu indah, subhanallah, dibandingkan asal penciptaan kita. Allahu Akbar. Ya, sampai ke dalam janin tersebut rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya, tak bisa kita cari makan, Allah sampaikan ke dalam diri kita, dalam janin ibu kita makanan. Allahu Akbar. Alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sayangnya Allah kepada janin dalam perut sang ibu. Betapa sayangnya Allah kepada ibu-ibu yang mengandung bayi-bayinya. Allah buat membesar secara perlahan. Ya, ringan-ringan mulai berat. Kalaulah sekaligus besar, berat, akan membuat kaget sang ibu, binasa sang ibu. Perlahan-lahan dia buat sampai rahmatnya kepada janin tersebut. Subhanallah.
Tak ada ketika itu janin bisa makan. Ya. Kemudian keluarlah sang bayi dari perut ibunya. Maka seketika bidan memutuskan tali pusar sang ibu. Dari sini habis jatahmu. Tak bisa kau makan dari sini lagi. Dari tali pusar. Subhanallah. Ya. Satu pintu Allah tutup. Subhanallah. Pintu makanan dari janin sang ibu ditutup. Ketika bayi terbuka matanya melihat, ya, muncullah di alam dunia yang fana ini. Inilah proses kita, ya. Stasiun ketiga setelah dari alam arwah kita pindah ke dalam alam janin, pindah ke dalam alam dunia ini. Ketika kita bayi, Allah bentangkan kepada kita dua pintu rezeki. Air susu ibu kita yang begitu sesuai dengan kita, dengan rahmatnya Jalla wa'ala. Allah buat satu pintu rezeki Allah tutup, dibukakan dua pintu rezeki. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menyusulah sang anak kurang dari satu susu, pindah kepada susu yang lainnya. Allahu Akbar. Padahal anak tak tahu bekerja. Ketika janin kita tak tahu apa dunia. Ketika lahir tak ada titel profesor, doktor, LCMA, tak ada semua. Makan kita, ya, tak ada gelar SE, sarjana ekonomi, tak ada MPD, tak ada. Makan kita dalam janin, makan kita setelah lahir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah buat cinta ibu kepada kita. Terbukalah dua pintu rezeki. Allahu Akbar. Ya. Tak lama rupanya masanya. 2 tahun harus disapih. Subhanallah. Tertutuplah 2 pintu rezeki air susu ibu ini. Dibukakan Allah 4 pintu rezeki. Kok takut dengan kehidupan ini? Subhanallah. Ya, rezeki berupa minuman yang berasal daripada hewan maupun daripada tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Dari hewan kita konsumsi susu-susu yang lezat. Susu kambing etawa, susu sapi, susu unta. Allahu Akbar. Ya, dan segala macam minuman-minuman dari tumbuh-tumbuhan. Jus mangga, jus apel, Allahu Akbar. Kelapa muda. Ada 2. Ya. Kemudian Allah bentangkan kepada kita rezeki dari 2 makanan. Makanan berasal daripada lautan. Subhanallah. Ya, dan daratan berupa berbagai macam bentuk ikan-ikan di lautan sana, makanan untuk kita. Daging-daging dari sembelihan-sembelihan dari hewan-hewan ternak. Subhanallah. Makanan bagi kita, segala macam tumbuh-tumbuhan, ada yang berupa sayur mayur, ada mentimun. Subhanallah, ada wortel, ya, ada buah-buahan. Subhanallah. Jadi 1 pintu ditutup, dibukakan 2 pintu. 2 pintu ditutup, dibukakan 4 pintu. Takut lagi kita. Masih lagi sibuk bawa poster demo, naik gaji. Allahu Akbar. Rahmat Arhamur Rahimin. Tak pernah berkesudahan sampai kita mati. Apakah habis rezeki kita? Ya, rezeki di dunia ini habis. Dibentangkan 8 rezeki lagi. Apa dia? Pintu-pintu surga Allah yang luasnya hanya Allah mengetahuinya. 8 pintu surga. Di sana semuanya ada dengan lipat ganda. Tak pernah berkeputusan rezeki Allah kepada kita. Kok takut hidup, stres menghadapi hidup. Allahu Akbar. Ya. Inilah Arhamur Rahimin. Jadi jangan pernah takut dengan rezeki Allah, rahmatnya luas. Tabaraka wa ta'ala. Lianna Allah qarana hadhihi rahmata bihi. Allah telah mengiringkan rahmat itu dengan ilmunya. Wa hiya rahmatul lati tashmalu jami'al makhluqat. Dialah rahmat yang mencakup seluruh makhluk. Sampai-sampai bagaimana unggas bertelur, bagaimana berproses. Subhanallah. Ayam-ayam itu, ayam bertelur 21 hari. Itik atau bebek bertelur selama 28 hari. Subhanallah. Masanya keluar dia patuk-patuk, ya, cangkangnya. Kemudian dia pun keluar. Allahu Akbar. Dengan rahmatnya. Rahmat sang ibu, ibu ayam. Begitu rahmat kepada telur-telurnya.
Antum kira mereka itu duduk begitu saja? Tidak. Dibolak-balikkannya telur tersebut. Yang bagian bawah naikkan ke atas, yang atas naikkan ke bawah, yang samping kiri pindahkan ke samping kanan, agar semuanya terliputi dengan hangat. Subhanallah. Kadang-kadang dia rela tak makan berhari-hari demi menghangatkan telurnya dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Kemudian menetaslah anak-anak ayam ini. Begitu dahsyatnya rahmat sang ibu kepada anak-anaknya ini. Senantiasa dia ketika antum dulu kecil degil-degil, ada anak-anak ayam sibuk mau kita ganggu karena indah, cantik. Mau pegang induknya, seketika kembangkan sayapnya, seketika marah sang induk. Dia siap untuk meloncat, kadang-kadang menyepak kita, kadang-kadang mencatut kita demi anaknya. Rahmat yang dititipkan pada sang induk. Subhanallah. Ya. Hatta al-kufar, sampai rahmat ini pun tetap tak pernah Allah putuskan daripada orang-orang kafir. Dia nyembah batu, dia nyembah kayu, dia nyembah patung. Macam-macam mereka sembah. Mereka sembah berbagai macam bentuk makhluk-makhluk yang mereka buat sendiri. Ada dalam wujud patung-patung batu, patung-patung kayu. Subhanallah. Tiang-tiang jemuran, semua mereka buat. Semua mereka sembah. Tapi Arhamur Rahimin tidak pernah bakhil, tetap Allah berikan kepada mereka kehidupan dunia ini, tak pilih-pilih bulu. Kadang diberikan kehidupan dunia yang berlebih, kaya raya orang kafir. Kadang-kadang subhanallah, satu daerah mungkin 80%-nya orang kafir yang menguasai ekonominya, 20% kaum muslimin. Tak Allah pilih-pilih bulu. Subhanallah. Dalam bab ini. Tapi bukan itu tandanya cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu tanda kebahagiaan yang dimiliki makhluk. Wahya rahmatun jasadiyatun badaniyah. Inilah rahmat yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada jasad-jasad manusia, kepada badan-badan manusia. Dunyawiyah, di dunia ini kita rasakan rahmatnya. Bitta'am, dengan segala macam makanan yang lezat-lezat. Wasyarab, minuman yang lezat-lezat. Wal libas, diberikan kita pakaian yang baik-baik. Wal maskan, diberikan tempat tinggal yang indah. Ya. Wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya. Semuanya rahmat duniawi, jasadi, badani. Wa hiya allati khassa biha, kemudian dan lain-lainnya. Yang kedua, wa rahmatun khassah, jenis rahmat kedua, rahmat yang khusus, spesial, istimewa. Wa hiya allati khassa biha ibadahul mu'minin, yang khusus dia peruntukkan, dia limpahkan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa hiya rahmatun imaniyah, dialah rahmat berupa iman yang tak dia berikan kepada orang terdekat dengan Rasul, para Rasul dan Nabi. Dialah rahmat yang begitu luasnya, begitu indahnya, lebih dari segalanya, sehingga tak Allah berikan kepada semua makhluknya. Rahmat yang pertama semua makhluk dapat, rahmat kedua tak semua makhluk dapat. Pilihan, bahkan yang terdekat dengan Nabi, paman Nabi tak mendapatkan rahmat. Sebagian Nabi anaknya tak dapat rahmat, istrinya tak dapat rahmat. Allahu Akbar. Inilah namanya rahmat imaniyah, diniyah, berupa agama, keberagamaan seseorang, dia milih agama yang hak. Subhanallah. Dunyawiyah, ukhrawiyah, dialah merupakan rahmat yang dirasakan orang di dunia ini, karena kita merasakan tentramnya hati dengan iman. Subhanallah. Di dunia kita rasakan nikmatnya iman. Betapa dahsyatnya nikmat iman jika kita rasakan. Beriman kepada Allah, ridha dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bekerja keras untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak ada nikmat yang besar daripadanya. Di dunia, ukhrawiyah, di akhirat apalagi. Bitaufiq lit-ta'ah. Semuanya nikmat Allah berikan kepada kita, ketaatan, kemudahan dalam melakukan aktivitas taat. Ini rahmat yang begitu besarnya, rahmat khusus. Dibimbingnya kita jam 4 berdering weker, kita pun bangun dengan rahmatnya. Digerakkan hati kita pergi ke kamar mandi, berwudu. Digerakkan hati kita salat, diringankan langkah kita untuk datang ke masjid berjamaah. Diringankan hati-hati kita untuk duduk bersimpuh mendengarkan kajian-kajian. Rahmat apa lagi lebih indah daripada rahmat ini? Subhanallah. Sebagian orang tidak Allah berikan rahmat tersebut. Ya, jam 4 baru mulai tidur, semalaman suntuk, sibuk dengan
handphonenya, Androidnya, tenggelam dalam dunia maya. Subhanallah. Sebagian orang tenggelam dalam nonton bola, macam-macam dalam maksiat. Subhanallah. Jam 4 kita mulai beraktivitas taat, jam 4 dia mulai mati. Subhanallah. Lesu-lesu pulang dari tempat-tempat maksiat. Lesu, letih. Subhanallah. Tidur. Allahu Akbar. Rahmat yang lebih besar daripada segalanya rahmat iman. Wa taysiril khair, Allah mudahkan kita untuk melakukan segala kebaikan. Wa tathbit alal imani wal hidayah, Allah tegarkan kita agar tetap di atas keimanan dan hidayah. Ala sirat, tetap meniti jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat. Wal ikram bidukhul jannati wan najata minan nar. Dan rahmat yang terakhir adalah rahmatnya yang dia cucurkan kepada hamba-hambanya yang beriman, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari dalam neraka. Ini rahmat khusus. Bahkan paman Nabi tak dapat ini. Bahkan bapak Nabi pun tak dapat ini. Subhanallah. Bapak Nabi Ibrahim tak dapat ini. Rahmat khusus. Ibrahim berkata, ya Allah, keinginan apa lebih besar daripada keinginan kulihat ayahku dicampakkan ke dalam neraka. Maka Allah rubahlah ayah Ibrahim menjadi bentuk hewan, dicampakkan ke dalam neraka agar hilang rasa iba Ibrahim. Yang dicampakkan bukan lagi tampaknya ayahnya, tapi binatang. Ya dan billah. Subhanallah. Tak dapat rahmat tersebut oleh bapak Nabi Ibrahim Al-Khalil. Wallahul mas'ul an yudkhilana bi rahmatihi fi ibadihi salihin. Hanya kepada Allah lah juga kita berharap agar Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Wa an yamunna alaina bi rahmatihi, semoga Allah limpahkan kepada kita rahmatnya allati katabaha li awliyaihi, yang telah Allah tetapkan kepada wali-walinya al-mu'minin yang beriman. Innahu subhanahu jawdun karim, dia adalah Tuhan yang maha dermawan, yang maha mulia. Wa huwa arhamur rahimin, dia adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita pindah kepada nama Allah berikutnya.